Buat yang baru bergabung, salam kenal dan karena kamu sudah sampai di sini, langsung aja kita masuk dalam cerita. Ini adalah cerita tentang Dong Sik, seorang pekerja di bursa efek Daehan. Dia memiliki kepribadian yang baik dan suka menolong. Meski pada kenyataannya, dia selalu kesulitan menghadapi rekan kerjanya. Dia suka bekerja di perusahaan ini. Sampai pada suatu hari, dia sempat memutuskan untuk bunuh diri karena masalah yang dihadapi beberapa waktu belakangan ini di perusahaan. Dong Sik diminta rekannya yang bernama Jae-ho untuk mengerjakan laporan miliknya. Dong Sik sebenarnya sempat menolak, namun karena beberapa rayuan, dia pun setuju membantu. Berhubung laporan dibuat Jae-ho banyak yang salah, Dong Sik menemui manajer senior untuk merevisi laporan. Sayangnya manajer senior malas memeriksanya dan malah menyuruh Dong Sik segera mengirimnya ke departemen evaluasi. Dong Sik melihat kejanggalan dalam laporan, jadi dia tidak bisa banyak membantu perbaikan. Seperti perintah Pak Gong, dia pun langsung mengirimnya. Keesokan harinya, berita mengenai laporan itu tersebar. Diberitakan jika perusahaan Yusong Biomedik yang laporannya dibuat oleh Jae-ho bermasalah, dan ada korban yang diketahui meninggal karena uji coba klinis yang gagal. Sedangkan dalam laporan buatannya, Jae-ho memberikan pernyataan jika perusahaan biomedik adalah perusahaan yang sangat baik. Hal ini membuat semua investor marah. Ada juga yang menyerbu Dong Sik. Karena kesalahan laporan tersebut, Dong Sik malah dijadikan korban. Kepala manajer tak ingin disalahkan. Jae-ho dan anggota lainnya tak ingin dipecat. Maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah melimpahkan segala kesalahan pada Dong Sik agar dia dipecat seorang diri. Hal inilah yang membuat Dong Sik stres dan menulis surat bunuh diri. Di malam hari dia naik ke gedung Daehan yang masih dalam proses pengerjaan. Dia berencana bunuh diri di sana. Di waktu yang sama ada seorang psikopat yang bernama So In-woo yang sedang melakukan aksinya. So In-woo menjadikan tunawisma sebagai target. Setelah sedikit melakukan penyiksaan di toilet umum, So In-woo membawa tunawisma itu ke gedung Daehan. Ia hendak dibunuh di sana. Dong Sik yang tak jadi dibunuh diri tanpa sengaja melihat penyiksaan yang dilakukan oleh So In-woo, dan ia pun mengambil buku harian yang terlempar ke arahnya. Karena pengintaiannya hampir ketahuan, Dong Sik kabur. Dia ketakutan sehingga tak memperhatikan jalan. Polisi yang sedang berpatroli pun sampai menabraknya dan dia terlempar ke sisi jalan. Setelah dibawa ke rumah sakit, Dong Sik dinyatakan mengalami amnesia. So In-woo sempat mengikuti sampai ke rumah sakit. Namun dia tak mengetahui siapa orangnya. Jadi dia pun gagal membunuh orang tersebut. Dalam kesempatan itu, tunawisma yang telah disiksa juga berhasil meloloskan diri. Saat Dong Sik pulang, polisi bernama Sim Bok-kyun memberikan buku merah. Ia mengira buku itu milik Dong Sik. Dong Sik yang amnesia pun mengira buku itu miliknya. Dengan membaca buku itu, Dong Sik berharap ingatannya segera pulih. Dia tak ingat jika buku itu sebenarnya milik psikopat So In-woo yang ingin membunuh tunawisma di gedung Daehan. Tulisan di buku itu terbalik dan hanya bisa dibaca dengan cermin. Setelah membacanya, Dong Sik terkejut. Isi bukunya adalah detail pembunuhan yang sudah dilaksanakan. Dari isi buku itu, Dong Sik menyimpulkan jika dirinya adalah pembunuh berantai alias psikopat. Ia pun menyimpan buku itu dengan hati-hati agar tak diketahui Sim Bok-kyun. Di kantor, Jae-ho menemukan surat bunuh diri Dong Sik dan mengira hari ini Dong Sik tak akan bekerja lagi. Namun dia terkejut setelah melihat Dong Sik datang. Dong Sik memberitahunya jika dia amnesia. Jae-ho lantas tak memberitahu siapapun. Dong Sik ke kantor dengan niat mengetahui masa lalunya dan agar ingatannya segera pulih. Namun karena merasa tak berhasil, ia pergi ke konstruksi Daehan. Di sana ingatannya sedikit pulih. Sayangnya pikirannya mulai agak kacau setelah membaca buku catatan itu. Jadi dalam ingatan Dong Sik, dia telah membunuh tunawisma yang memohon pertolongan. Karena hal tersebut, Dong Sik terkejut. Saat tim audit datang ke kantor, Dong Sik bertanya beberapa hal. Namun melihat tingkah Dong Sik, tim audit meyakini jika Dong Sik dimanfaatkan oleh rekan kerjanya. Setelah bertemu tim audit, Dong Sik diajak makan bersama tim kerjanya. Dan di sana Dong Sik menemukan fakta bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja. Dong Sik pun marah dan berencana membunuh Pak Gong, ketua timnya, karena dia bekerja sama dengan Jae-ho untuk memecatnya. Di saat Pak Gong ke toilet, dengan berani, Dong Sik menakutinya. Puncaknya, dia membuat Pak Gong benar-benar ketakutan karena akan dipukul dengan penutup toilet. Dong Sik bersiap memukul dengan penutup toilet. Namun, penutup toilet itu retak sebelum sempat mendarat di kepala Pak Gong. Nah, Pak Gong pun berhasil kabur dan memanggil polisi.
Setibanya polisi itu melihat reka adegan yang Pak Gong lakukan. Namun tak lama Pak Gong yang dinyatakan bersalah karena terekam saat memukul Dong-sik beberapa waktu sebelumnya. Polisi mengira Pak Gong membuat laporan palsu karena terlalu mabuk. Dong-sik pun merasa aman karena perbuatannya tak ketahuan. Sejak kecelakaan itu, Dong-sik jadi sering bertemu dengan polisi patroli tersebut. Pemilik buku harian yang asli ternyata CEO tempat Dong-sik bekerja. Perusahaan Daehan Group adalah milik So In-woo. So In-woo, pria konglomerat yang juga merupakan psikopat yang asli. Dia masih mencari keberadaan buku hariannya. Pada malam itu, tunawisma juga berhasil kabur. So In-woo mengira bukunya dicuri oleh si tunawisma. Demi mendapatkan bukunya kembali, dia membayar seorang detektif. Sementara itu, sejak Dong-sik mencoba menyerangnya, Pak Gong kini lebih takut pada Dong-sik ketimbang Ji-hon, salah satu pimpinan yang juga merupakan adik So In-woo. Ji-hon meminta Pak Gong untuk segera memecat Dong-sik atas segala kesalahan terhadap analisis sebelumnya. Tim audit akan datang. Saat itu Pak Gong bingung. Namun Jae-ho memberitahu jika Dong-sik mengalami amnesia. Jadi mereka bisa mengeluarkannya dari kantor. Pak Gong kemudian membuat rencana dengan menyerahkan surat pernyataan palsu kepada tim audit. Isi pernyataan itu menyudutkan Dong-sik. Tim Dong-sik melimpahkan semua kesalahan pada Dong-sik. Dong-sik yang tak ingat apapun tak bisa membela diri. Dia butuh petunjuk dari buku catatannya. Setelah diperiksa, Dong-sik langsung membaca catatan harian tersebut. Dan di sana tertulis, psikopat pergi ke sebuah gedung yaitu Gedung Daehan untuk melakukan sesuatu. Dong-sik pun tahu jika sebenarnya Pak Gong membuat pernyataan palsu agar dia dikeluarkan. Di tempat lain, pengawal So In-woo berhasil menemukan rumah tunawisma yang kabur itu. Namun dia tak menemukan siapapun di sana. Polisi pun ke sana. Polisi menemukan kupon daging dan pergi ke area rumah Dong-sik. Sampai di sana, polisi diberitahu oleh seorang wanita jika tunawisma itu baru saja pergi. Si tunawisma pergi mengikuti Dong-sik yang baru saja keluar dari kedai ibunya. Tunawisma itu hendak mengajaknya ke kantor polisi agar bisa menjadi saksi. Sayangnya Dong-sik yang ingatannya sedikit error mengira tunawisma adalah hantu. Dia pun akhirnya kabur. Tunawisma pun kembali ditangkap oleh So In-woo. So In-woo memaksanya minum obat, mengantarnya pulang dan kemudian membakarnya bersama rumahnya. So In-woo sengaja membakarnya dengan niat sekalian membakar buku hariannya agar jejak kejahatannya menghilang. So In-woo tak tahu jika buku hariannya berada di tangan orang lain. Ia salah menduga, mengira tunawisma itu menyimpannya di rumah. Polisi patroli yang bernama Sim menemukan kesamaan dalam kematian tunawisma dengan seorang nenek tua yang pernah dia tangani sebelumnya. Sebelum mati, keduanya sama-sama meminum obat penambah stamina yang dicampur dengan obat penenang, dan keduanya disamarkan sebagai bunuh diri. Sim sempat kembali ke TKP korban pertama. Di sana dia menemukan sidik jari. Sidik jari lain juga tertempel di kupon makan milik si tunawisma. Sim pun menyimpulkan keduanya dibunuh oleh orang yang sama. Dari buku yang Dong-sik baca, tertulis dengan jelas bagaimana orang yang psikopat bunuh. Setelah membunuh, si pelaku merasa senang. Dong-sik agak yakin jika dirinya adalah psikopat. Dan setelah membaca buku kejam tersebut, dia pun berniat akan melakukan pembunuhan seperti yang banyak tercatat di buku harian itu. Meski sebenarnya dia sendiri tidak begitu yakin bisa melakukannya atau tidak. Pikirannya benar-benar kacau oleh isi buku itu. Dong-sik mulai menulis targetnya di buku harian tersebut. Dia menulis menggunakan tangan kiri, namun tulisannya tak sebagus tulisan psikopat di buku. Dong-sik pun menduga tulisannya jelek karena ingatannya belum pulih. Setelah membuat rencana, dia mulai beraksi. Hari berikutnya, dia memancing 3 rekannya datang ke kedai orang tua Dong-sik. Dia merayu mereka, sampai akhirnya mengakui segala rencana yang Pak Gong buat. Pak Gong berusaha mengeluarkannya dari perusahaan. Di waktu yang sama, Ji-hon juga mengirim orang untuk memberi pelajaran pada Dong-sik yang belum juga berhenti bekerja. Namun saat berhadapan dengan Dong-sik, mereka ketakutan. Perkelahian tak terjadi sama sekali karena Dong-sik berhasil menguasai suasana. Dia mengancam ketua gengnya yang memang cukup Dong-sik kenal. Namanya adalah Pak Jang, yang sejak awal sudah takut dengan Dong-sik. Dong-sik membuatnya terpojok hingga mengaku jika Ji-hon yang mengirim mereka. Dong-sik pun kesal, dia akan membunuh Ji-hon dengan caranya. Keesokan harinya tim audit kembali menemui Dong-sik. Dia menawarkan bantuan untuk Dong-sik agar bisa tetap bekerja di perusahaan. Tim audit ini merupakan tangan kanan dari So In-woo. Dia dan So In-woo berencana membuat Dong-sik sebagai senjata untuk menghancurkan Ji-hon. Meskipun saudara, selama ini hubungan So In-woo juga Ji-hon tidak baik-baik saja. Dong-sik menolak bantuan tim audit. Dia berencana untuk tetap bertanggung jawab atas kesalahan laporan dan insiden Yusung Biomedi.
Dia sengaja melakukannya agar dipecat dan agar bisa lebih leluasa menangani si Jihon. Dan itulah cerita untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin suaranya merusak pendengaran kamu. Jangan kapok buat mampir, dan yang terpenting, tetap semangat menjalani hidup karena kamu sudah diberi kehidupan. Sampai jumpa!